Rico adalah seorang peneliti yang memiliki ketertarikan pada fenomena supranatural. Suatu hari, ia menerima kabar dari seorang teman lama, seorang arkeolog bernama Dian, yang telah menemukan petunjuk aneh dalam sebuah manuskrip kuno. Manuskrip itu menyebutkan keberadaan sebuah kota yang disebut sebagai kota jin, yang konon tersembunyi di tengah gurun pasir yang terpencil dan tidak bisa ditemukan oleh manusia biasa. Menurut manuskrip ini, kota jin hanya bisa terlihat pada malam tertentu, ketika bintang-bintang sejajar dengan posisi tertentu di langit. Jelas Dian ditelepon. Suaranya terdengar antusias. Ini adalah kesempatan langka, Rico. Kota ini mungkin akan muncul dalam beberapa hari ke depan. Tanpa ragu, Rico memutuskan untuk bergabung dengan Dian. Mereka berdua bertemu di sebuah desa kecil yang berada di pinggir gurun pasir. Penduduk desa memperingatkan mereka dengan sungguh-sungguh untuk tidak mencari kota tersebut. Ada hal-hal yang sebaiknya tetap tersembunyi. Kota itu bukan untuk manusia, kata seorang tetua desa dengan nada dingin. Namun, Rico dan Dian terlalu terpikat oleh rasa penasaran mereka. Dengan peta yang telah diteliti oleh Dian dan peralatan penelitian yang lengkap, mereka memulai perjalanan ke gurun di malam hari, berharap bisa menemukan kota jin. Setelah beberapa jam berjalan kaki melintasi pasir, mereka mulai merasakan perubahan aneh di sekitar mereka. Angin gurun yang biasanya kering dan panas mendadak berubah menjadi dingin. Kabut tipis muncul, meski malam itu seharusnya cerah. Di kejauhan, mereka melihat bayangan samar sebuah kota kuno yang tidak ada di peta. "Kita berhasil, Rico. Itu kotanya," seru Dian dengan tatapan berbinar. Namun semakin mereka mendekati kota, perasaan tidak nyaman mulai merapi tubuh Rico. Seolah-olah ada sesuatu yang mengawasi mereka dari balik kegelapan. Tembok kota yang terbuat dari batu hitam tampak dingin dan tak bernyawa. Dan suasana sunyi yang menyelimuti kota itu benar-benar tidak wajar. Ketika mereka melangkah masuk melalui gerbang kota yang terbuka, suhu udara tiba-tiba turun drastis. Suara langkah kaki mereka bergema di jalanan yang kosong. Tidak ada hembusan angin, tidak ada suara serangga, hanya keheningan yang menyesakkan. "Kita harus berhati-hati," bisik Rico. "Aku punya firasat buruk tentang tempat ini." Namun Dian tampak terlalu terpesona oleh penemuan itu. Ia berjalan dengan cepat, menyusuri jalanan berbatu yang mengarah ke pusat kota. Di sana mereka menemukan sebuah bangunan megah, seperti istana yang ditinggalkan. Pintu gerbangnya terbuka lebar, seolah-olah menunggu kedatangan mereka. "Kita harus masuk," kata Dian penuh semangat. "Ini bisa menjadi penemuan terbesar dalam sejarah," sambungnya. Rico ragu-ragu, tetapi ia tidak bisa membiarkan temannya pergi sendirian. Mereka memasuki istana itu bersama-sama. Di dalamnya, mereka menemukan aula besar yang dihiasi dengan ornamen kuno dan patung-patung batu yang tampak seolah mengawasi setiap gerakan mereka. Semakin dalam mereka masuk ke dalam istana, semakin kuat perasaan bahwa ada sesuatu yang salah. Tiba-tiba, mereka mendengar suara langkah kaki lain yang bukan milik mereka. Langkah-langkah itu terdengar berat dan menyeret, seperti makhluk yang sangat besar sedang mengintari mereka. Dian menghentikan langkahnya, tatapan penuh ketakutan menghiasi wajah. "Apa itu?" bisiknya. Rico menoleh, mencoba mencari sumber suara, tetapi tidak ada apa-apa di sana. Namun suara itu semakin dekat. Rasa dingin yang luar biasa mulai menyelimuti mereka, membuat napas mereka membeku. Dan kemudian, di ujung aula, bayangan raksasa muncul, bergerak pelan ke arah mereka. Makhluk itu tidak memiliki bentuk yang jelas, hanya seperti kabut hitam yang menggeliat, tetapi auranya mengancam. "Kita harus keluar dari sini," teriak Rico menarik tangan Dian. Namun, sebelum mereka bisa melangkah keluar dari aula, pintu-pintu istana menutup dengan sendirinya. Suara keras pintu yang tertutup membuat jantung mereka berdegup kencang. Mereka terjebak di dalam, dan makhluk itu terus mendekat. Dian yang awalnya begitu semangat, kini tampak putus asa. "Apa ini? Apa yang kita lakukan?" Rico mencoba berpikir cepat, tetapi rasa takutnya menguasai pikiran. Ia merogoh saku jaketnya, mengambil senter, dan menyorotkan cahaya ke arah makhluk itu. Namun cahaya tersebut justru menembus makhluk itu, seolah-olah makhluk itu tidak memiliki tubuh fisik. Makhluk kabut hitam itu semakin dekat, dan suara bisikan aneh mulai terdengar di sekitar mereka. Bisikan itu tidak berbahasa manusia, tetapi mereka dapat merasakan amarah dan kebencian dalam setiap suaranya. Dalam kepanikan, Rico dan Dian berlari mencari jalan keluar. Mereka berlari menyusuri lorong-lorong istana yang tampak tak berujung. Setiap langkah mereka diikuti oleh bayangan hitam yang semakin lama semakin dekat. Rico merasa napasnya mulai sesak. Kakinya gemetar, tetapi ia tidak bisa berhenti. Ia tahu jika mereka berhenti, mereka akan menjadi mangsa makhluk itu. Akhirnya, mereka sampai di sebuah ruangan kecil dengan jendela yang terbuka. Tanpa berpikir panjang, Rico memecahkan kaca jendela dan melompat keluar. Dian mengikuti di belakangnya, tetapi saat ia hendak melompat, tangan tak terlihat menariknya kembali ke dalam.
Dian menjerit ketakutan, mencoba melawan, tetapi suara jeritanya terputus tiba-tiba. Rico terjatuh di luar istana, lututnya luka akibat benturan dengan batu. Ia menoleh ke arah jendela, tetapi Dian sudah tidak ada, hanya keheningan yang tersisa, dan pintu istana kembali tertutup rapat. Dengan hati yang hancur dan rasa bersalah yang mendalam, Rico berlari sejauh mungkin dari kota terkutuk itu. Ia berlari hingga fajar menyingsing, meninggalkan kota jin di belakangnya, berharap ia tidak akan pernah melihat tempat itu lagi. Tetapi ketika ia tiba di pinggir gurun dan melihat ke arah langit, bayangan kota itu masih terlihat samar di kejauhan, seolah-olah mengawasinya, menunggu kesempatan lain untuk menariknya kembali.